Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga. Babu surutis sholati. Ini bab yang menerangkan beberapa syaratnya sholat. Syarat sholat sama rukun sholat kalian sudah tahu bedanya belum? Sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Tahu nggak? Syarat sholat itu apa sih? Harus terbebas dari hadas. Harus berarti punya wudhu ya, nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Jadi wudhunya itu nggak wajib. Yang wajib harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Otomatis kita wajib wudhu. Jadi wudhunya nggak wajib untuk sholat. Jadi kalau kalian masih punya wudhu, bepergian, mau sholat ya langsung sholat aja. Karena mau sholat itu tidak wajib wudhu. Tapi yang wajibnya itu harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Itu termasuk syarat. Harus menutup aurat, itu syarat. Artinya apa? Dari situ bisa disimpulkan bahwa kalau syarat sholat itu harus terus menerus, tidak boleh terputus ya, harus terus menerus. Syarat sahnya sholat itu harus terus menerus terjaga dari mulai awal sholat sampai akhir sholat. Contoh apa? Hadas kecil, hadas besar itu terus-terusan harus terjaga. Begitu kentut di tengah sholat berarti batal. Begitu terbuka auratnya karena terbawa angin misalkan, berarti sholatnya batal. Jadi kalau syarat sholat dengan rukun sholat itu gampang membedakannya. Kalau syarat sholat itu harus terus menerus terjaga sepanjang sholat. Atau dalam istilahnya mawajaba wastamaro. Jadi terus menerus, wajib terus menerus terjaga. Kalau rukun sholat itu apa aja sih? Ya nanti kan dibahas juga. Ya. Jadi Bapak nggak usah menyebutkan detail. Rukun sholat itu diawali dengan takbir, nah, diakhiri dengan salam. Ada takbir, baca Fatihah, takbiratul ihram itu rukun sholat. Jadi kalau rukun sholat itu terputus-putus, tidak terus menerus. Kalau terus menerus berarti malah batal. Jadi kalau syarat itu terus menerus harus terjaga dari awal mulai sholat. Kalau rukun sholat itu terputus. Jadi kalau pertama ya takbiratul ihram Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, nanti baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, terus duduk ya. Terus apa? Baca tahiyat akhir, terus baca salam. Rukun sholat kan itu terputus-putus. Kalau kalian terus menerus kok baca Fatihah terus malah nggak sah ya. Tapi kalau syarat sholat itu terputus-putus, gampang membedakannya. Jadi nanti kalau ada tes ya, pokoknya yang terus menerus berarti syaratnya sholat, terputus-putus berarti rukunnya sholat. Nah yang kita mau bahas ini adalah syaratnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin ibni Tolkin, dari Ali bin Tolak radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu kepada Ali bin Tolak. Qala berkata Ali bin Tolak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu idza fasatat kalanya kentut ahadukum dari salah satu kamu sekalian fis sholati di dalam sholat fal yang sorif maka hendaklah bubaran atau membatalkan sholat. Jadi kalau kalian pas sholat kentut ya harus membatalkan sholat. Kalian keluar dari barisan sholat menuju ke tempat wudhu kembali. Itu kalau kentut ya. Jadi fasa ketika kentut, fasa itu kentut.
Itu fal yang sorif maka maka batalkanlah sholat, maka bubarkanlah sholat. Wal yatawaddo dan hendaklah pergi berwudu. Wal yu'idu dan kembali as-sholatu melakukan sholat di tengah. Makanya kalau syarat sholat itu begitu kentut ya batal, karena apa? Harus terus menerus terjaga hadas besar maupun hadas kecil. Rawahul khamsatu, rawahu meriwayatkan hadis ini al khamsatu imam 5, wasohahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi gampang ya membedakan syarat sholat sama rukun sholat. Kalau syarat terus menerus, kalau rukun itu terputus-putus. Hadis 221, wa an Aisyata dan dari Siti Aisyah radhiyallahu semoga meridhai Allah anha kepada Siti Aisyah, annan nabiyya bahasanya Nabi qala bersabda Nabi layak baluwah tidak menerima Allah solat haidin, solatnya orang yang sudah haid, illa bihimarin kecuali dengan baju khimar. Jadi orang yang sudah haid, bukan yang sedang haid ya. Orang yang sudah haid sholat itu harus pakai baju khimar. Baju khimar itu bagaimana sih? Baju khimar itu baju yang menutupi kepala. Baju khimar itu baju kurung sampai bawah. Baju kurung tahu nggak baju kurung, Neng? Pak yang panjang itu ya, baju menutupi kepala yang panjang itu kayak bajunya orang Arab itu. Nah itu khimar itu baju kurung. Kalau orang Indonesia bahasa pesantren itu baju kurung yang menutupi kepala. Nah kalau model ini kan jilbab dia itu terpotong, ada yang baju itu yang langsung ya, baju yang langsung menutupi kepala itu ada, namanya khimar. Jadi kalau orang haid itu udah haid mau sholat ya ditutupi kepala itu panjang bajunya dalam rangka menutupi aurat. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa, namanya baru pelatihan, belum akil balik itu nggak boleh. Itu untuk membedakan ini ya. Kalau yang sudah haid ya nggak sah sholatnya, harus ditutupi kepalanya itu dengan baju kurung. Ya sekarang kan udah canggih. Tidak harus pakai mukena. Mukena itu kan orang Indonesia. Ya. Budaya orang Indonesia, apalagi yang terpotong itu yang bawahan sama atasan itu kebanyakan orang Indonesia. Di Arab sana jarang. Di Arab nanti kalau kalian ditakdirkan di Mekah atau di Madinah, biasanya orang itu ya pakai baju biasa aja. Bajunya sudah panjang, sudah menutupi aurat semua, di bawahnya pakai kaos kaki. Nah, ada juga yang enggak, ya tergantung mazhabnya. Kalau orang Pakistan, orang India itu biasanya masih kelihatan itu. Kakinya, tangannya itu biasa. Ya karena dianggapnya udah sah mereka. Tapi kalau yang orang Arab asli ya, orang Arab asli itu ya biasanya udah panjang, tertutup semua, pakai kaos kaki, ada yang pakai kaos tangan ya, itu. Jadi nggak usah pakai mukena lagi, bepergian ya langsung sholat aja. Dari hotel menuju ke Masjidil Haram langsung sholat. Nggak bawa mukena. Ya, makanya nanti kalau kalian ditakdirkan ke Mekah ke Madinah ini yang simpel. Udah bajunya didesain itu yang praktis, bisa sekaligus untuk sholat. Jadi nggak repot-repot kita harus bawa mukena. Apalagi mukenanya yang yang potongan itu kan ribet. Ribet di sana aja kalau kita mau ambil sendal kita itu berebut kurang-kurangnya itu kalau kita ribet itu wah repot sekali. Ya kalau di sini ya nggak masalah ya. Kalau mau pakai mukena ya yang panjang itu yang sekaligus satu itu. Jadi praktis. Ya, baju khimar. Bismillahirrahmanirrahim. 222. Wa an Jabir dan dari Jabir radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhai Allah anhu kepada Jabir.
Annan nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lahu kepada Jabir, idza kana tatkalanya ada as-saubu baju wasi'an. Ini Nabi bicara kepada sahabat Jabir. Seolah-olah begini berkatanya Jabir, kalau baju kamu itu luas. Idza kana tatkalanya ada as-saubu baju wasi'an, luas, faltahif maka selimutkanlah bihi dengan baju. Jadi kalau baju-baju dulu itu kadang-kadang itu nggak dijahit ya, hanya diselimutkan aja 2 kali lipat itu. Jadi diselimutkan supaya apa, pundaknya itu tertutupi, ya. Baju kadang-kadang baju sholat orang dulu ya, terutama zaman sahabat Nabi itu kan baju belum apa, budayanya masih budaya jahiliyah. Yang dijahit itu masih jarang sekali ya. Disulam dulu, penjahit belum ada, biasanya disulam pakai tangan. Nah, pakai baju itu tidak dijahit. Yang panjang, makanya di sini bahasa Nabi itu wasi'an. Kalau bajumu yang luas, hendaklah ujung ke ujung itu kamu selimutkan supaya pundakmu itu tertutup. Nah, jadi pundaknya itu supaya tertutup. Jadi di sini nggak ada kata-kata tertutup. Faltahif maka selimutkanlah. Jadi kalau kain panjang diselimutkan bagaimana? Ya otomatis pundaknya itu tertutup. Makanya kalau ke masjid itu supaya pakai baju yang rapi. Kalau zaman Nabi kan hanya kain. Nah, kalau sekarang ada yang pakai kaos. Wah, yang penting menutup aurat. Ini adabnya bagaimana? Nabi memerintahkan di sini faltahif. Jadi baju itu diselimutkan ya. Kalau dulu itu tradisinya masih jahiliyah ya, budaya pembuatan baju belum berkembang ya, seadanya, nggak dijahit ya, diselimutkan gitu aja. Ya kalau sekarang ya sopan lah pakai baju, apalagi Jumatan ya, hendaklah pakai baju yang koko, yang baik. Itu adabnya. Karena apa? Bahasa di hadisnya faltahif. Kalau kaos, ya, apalagi kaos pendek, ini tangannya kan nggak tertutup. Sedangkan di hadis faltahif, hendaklah kau jadikan selimut bajumu itu. Karena baju dulu itu ya lembaran gitu aja, selimutkan gitu. Berarti tertutup semua pundaknya, tangannya. Jadi jangan mentang-mentang yang penting menutup aurat, ya. Ya kalau aurat laki-laki kan hanya bujal ke bawah, ya sholat tanpa baju pun sah, ya sah, karena sudah menutup aurat. Tapi adabnya sopan santunnya bagaimana? Kita mau sekolah aja adabnya pakai seragam. Mau menghadap kepala sekolah yang sopan. Mau menghadap Pak Lurah ya harus rapi. Apalagi menghadap presiden. Itu harus bersepatu, harus pakai pantofel, celana panjang, ya, ada aturannya. Apalagi ini sholat menghadap Allah. Ya kita harus bisa memantas diri kita sendiri. Jadi ya, kalau kalian udah santri itu kalau mau sholat ya jangan seadanya, apalagi ke masjid ya. Pakai kaos yang ada gambarnya, celana lengan pendek. Ya, jangan sampai lah santri itu. Dibedakan antara baju sehari-hari dengan pakaian dinas resmi untuk beribadah kepada Allah. Ada bedanya ya. Kalian main dengan sekolah aja ada bedanya. Apalagi ini ibadah tertinggi menghadap kepada Khalik yang menciptakan kepada kita. Yang menciptakan kita. Kok nggak ada bedanya ya? Kira-kira bagaimana? Tersinggung nggak anak Allah ini? Kalau Allah ini kita analogikan kepada kita ya, kalau kita jadi pejabat, ada anak buah kok menghadap ya bajunya ya seadanya. Kira-kira kita tersinggung nggak? Tersinggung ya, yang rapi lah gitu. Apalagi sekolah ini itu ada bedanya ya, jangan mentang-mentang hadisnya ada yang penting menutup aurat ya, berarti nggak ada adabnya. Padahal Quran ada disuruh itu akhlak. Gimana itu? Innama bu'itsu liutammima limakarimal akhlak. Jadi bukan untuk pintar, Nabi itu diutus oleh Allah itu bukan untuk memintarkan umatnya, tapi untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa sih? Ya adab, sopan santun. Nah, untuk apa menjadi pintar? Kalian pintar pandai tapi nggak punya adab, nggak punya sopan santun.
Itu karena apa? Ya di Quran dijelaskan perintah Allah pada Nabi itu dijelaskan li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, santri itu jangan seadanya kalau sholat. Hadis 223. Belum selesai ya. Yakni fis sholat, yakni di dalam sholat, wali muslimin dan bagi imam muslim. Nah, itu bahasanya Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini tapi berbeda, bukan faltakhif tapi fakholif. Maka selimutkanlah, faltakhif, maka selimutkanlah, sama ini sama, fakholif faltakhif, baina torofaihi, antara pucuk kedua pucuknya. Nah, kalau di Imam Muslim meriwayatkan hadis itu jadi dibuat segitiga. Ya, bajunya itu dibuat segitiga, bawah pakai izar. Nah, pakai izar itu apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin sarung, kalau kita bahasakan sekarang itu sarung. Bawahnya kain sepotong juga, ya sarung gitu aja. Sarung, izar itu sarung, di atasnya lembaran. Antara pucuk kamu pertemukan sehingga menjadi segitiga. Makanya ajengan-ajengan sekarang kan biasanya kalau pakai sorban menjadi segitiga. Ini hadisnya ada. Dibentuk segitiga menutupi pundaknya. Ya mungkin barangkali ya kalau yang bajunya kainnya sempit, nah kulit badannya, kulit punggungnya masih kelihatan. Ya karena waktu itu orang kan pakaian itu masih terbatas. Pucuknya dipertemukan pucuk dengan pucuk sehingga membentuk segitiga. Gambarannya sorban itu. Di pucuk ya diselimutkan di kedua pundaknya, membentuk segitiga. Ya tergantung penafsiran kita. Ada juga diselimutkan berarti bukan hanya sekedar pundak tapi di kepalanya, kan bisa saja ya. Karena tafsir ini di sini kan hanya kamu selimutkan dari mulai pundak atau dari kepala, kan nggak dijelaskan oleh Nabi. Ya tergantung kita menafsirkan. Ya kalau bapak kondisi sekarang ya cukup dari pundak lah, karena sekarang ini baju itu sudah mumpuni, ya sudah memenuhi syarat untuk menutup aurat, cukup dari pundak. Ya mungkin kalau orang dulu bajunya gede ya mungkin ada juga yang dari kepala, makanya ada ajengan ya itu yang menutup kepalanya. Ya ini dalam rangka menafsirkan hadis ini, karena selimutkanlah bajumu. Dari mana mulainya, dari kepala atau dari pundak, tidak dijelaskan oleh hadis Nabi. Tergantung penafsiran, makanya berbeda-beda tafsirannya. Jelas ya. Jadi membentuk segitiga itu yang ada di pundak itu hukumnya sunat, bukan hanya sekedar hiasan tapi sunat. Karena di sini dipertemukan antara dua pucuk, itu otomatis nanti menjadi segitiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dhayyikon, dan jika ada baju kamu itu sempit, fattazir, maka bungkuskanlah bihi dengan baju. Jadi kalau bajunya sempit ya nggak usah diselimutkan, dan cukup aja. Ya pokoknya kayak bungkus lemper itu aja. Ya. Kayak bungkus lemper aja ya, pundaknya kelihatan barangkali kalau bajunya sempit. Diblebetke, dibungkuskan, ya, cukup dibungkuskan, diselimutkan dengan itu beda ya. Fattazir itu ya pokoknya hanya dililitkan, fattazir maka lilitkanlah. Yang tepat bahasa Indonesianya itu dililitkan. Dililitkan berarti pundaknya masih kelihatan. Ada suatu saat itu zaman tabi'in itu budaya baju itu sudah berkembang dengan pesatnya. Jadi jamaah itu sudah pakai baju putih-putih, yang perempuan hitam-hitam. Itu era tabi'in itu sudah berkembang. Ada sahabat Nabi itu yang masih hidup, udah sepuh sekali, dikasih umur panjang. Konon di riwayat itu umurnya sudah 117 tahun sahabat Nabi itu. Satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup, namanya bapak lupa.
Itu karena sahabat Nabi kan ilmunya udah mumpuni. Jadi sholat itu harus begitu, harus seragam ini itu. Akhirnya apa? Sahabat Nabi yang masih hidup yang umurnya sudah 117 tahun itu, izarnya, sarungnya itu ditalikan di lehernya. Sarung panjang ditalikan di lehernya. Nah, jadi keleknya itu kelihatan. Bajunya nggak dipakai. Lantas ikut sholat. Sehingga tabiin itu ya, sesepuhnya tabiin ya, itu menegur, sayang bapak lupa namanya, ya sahabat Rasul, kenapa begitu kamu sholat wajib kok nggak pakai baju dengan baik? Ditegur oleh tabiin beri negur sahabat. Akhirnya dijelaskan oleh sahabat Rasul, kamu itu sekarang generasinya karena budaya baju itu sudah baik. Sedangkan jamaah di sini ekonominya mapan sehingga bajunya bagus-bagus bisa seragam. Kalau nanti kalian itu pergi ke badui, ke pedalaman yang budaya bajunya itu belum berkembang, bajunya masih terbatas, kalau kamu menerapkan baju seperti ini, alangkah sengsaranya orang-orang kampung. Zaman Nabi nggak gitu. Zaman Nabi itu mengajarkan kalau mengkafani mayat itu ya harus sempurna. Tapi ada juga kafan itu kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ya, jangan bicara ideal. Idealnya baik. Tapi harus ada contoh yang tidak ideal. Jadi ya macam-macam. Jadi kalian jangan fanatik. Kalau misalkan kalian suatu saat ketemu orang yang kurang beruntung di bidang ekonomi, ya, bajunya kok kurang bersih, kurang bagus, ya jangan dikritik. Beri solusi yang baik. Kalau perlu kalian ya ambil baju, ambil uang, belikan baju, berikan, sedekahkan. Jangan hanya mengkritik, langsung beli baju ini yang bagus untuk Jumatan. Ya, itu hendaklah kita pandai-pandai ya. Pandai-pandai menerapkan hadis ini. Ya, jadi kita harus pandai-pandai, tidak harus ideal. Ya, harus begini sesuai dengan hadis, enggak. Ya, kalau memang keadaannya enggak memungkinkan, ya sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kalau sempit ya kita apa adanya aja. Kata Nabi ya, cukup dililitkan. Ya namanya dililitkan otomatis pundaknya masih kelihatan. Karena apa? Kalau dililitkan di kepala nggak mungkin. Dililitkan pasti di badannya. Kalau di pundaknya nggak mungkin. Nanti pundaknya nggak bisa bergerak tangannya itu. Otomatis yang dililit itu di dadanya. Hingga pundaknya masih kelihatan. Karena apa? Ya kainnya terbatas. Boleh itu. Zaman Nabi ada. Yang sempurna ada. Yang tidak sempurna juga ada. Yang penting nutup aurat kalau terpaksa. Tapi kalau ada ya harus sempurna. Kalau kalian ada ya pakai baju koko Jumatan paling enggak. Satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. 223 muttafaqun alaih ya. Yang hadis tadi kalau yang leluasa ya hendaklah kamu selimutkan, tapi kalau kain kamu itu sempit hendaklah cukup lilitkan di badan kamu. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim walahuma dan bagi Imam Bukhari Muslim min hadisin Abi Hurairah dari hadisnya Abi Hurairah. Nah, dari Bukhari Muslim juga meriwayatkan juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai anhu kepada Abi Hurairah. La yusolli ahadukum. La yusolli janganlah sholat ahadukum salah satu kamu dari kamu semua fitsaubil wahidi memakai baju yang satu laisa ala atikihi yang tidak menutup pundaknya minhu dari baju syai'in sesuatu. Nah ini ada hadis lagi juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau tidak menutup pundaknya itu Nabi melarang untuk sholat. Ya,
Ada hadis yang membolehkan, kalau yang di atas tadi kan membolehkan. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kalau yang di atas dari Jabir, yang di bawah dari Abi Hurairah. Ya. Jadi kalau yang dari Abi Hurairah, Nabi melarang orang sholat tidak menutup pundaknya. Ini khususnya untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan ya otomatis ya, pundaknya itu harus tertutup. Nah, ada dua hadis. Ini mungkin zaman Nabi waktu ada Abi Hurairah meriwayatkan hadis ini, lingkungannya itu masalah baju sudah nggak jadi masalah, sehingga dilarang kalau pundaknya kelihatan. Baju yang untuk menutupi pundak sudah punya, ya diperintahkan oleh Nabi, tutupi itu pundakmu dengan baju. Jangan sholat kamu kalau pundakmu kelihatan. Ini la yusalli ahadukum fis saubil wahidi laisa ala atiqihi. Kalau pundaknya itu tidak tertutup. Jadi ada dua hadis ya, seolah-olah bertentangan. Yang satu membolehkan, cukup dililitkan, yang di bawah itu dilarang oleh Nabi. Ini kan nggak keras bahasanya. La yusolli, hendaklah jangan sholat. Ahadukum dari salah satu kamu semua, fis saubi, memakai baju wahidin yang satu, laisa ala atiqihi, yang tidak menutupi pundaknya. Ini barangkali sudah berkembang masalah baju dan orangnya yang dihadapi mampu. Sehingga Nabi memerintahkan pakai baju yang menutupi pundak. Sehingga apa? Di sini mengajarkan kepada kita harus bisa melihat situasi dan kondisi jamaah kita. Jamaah kita bagaimana? Nah, kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa lah, nggak pakai kaos juga nggak apa-apa. Gimana jalan keluarnya? Kita beli, kita sedekahkan. Jangan hanya mengkritik, itu hadisnya harus ditutupi pundaknya. Tapi hadis yang lain kan ada ya, sesuai kemampuan. Kalau ini dua hadis ini nggak ada, ini menyulitkan kehidupan umat Nabi Muhammad. Kalau yang nggak mampu tentu sulit ya untuk menutup pundaknya. Apalagi nanti Pak Tani yang di sawah. Dulu waktu bapak kecil itu Pak Tani yang di sawah itu kadang-kadang sholat itu ya karena bajunya kotor ya, mending nggak pakai baju itu. Yang bekalnya hanya sarung ya, sholat di tengah sawah di atas batu itu nggak pakai baju. Ya nggak apa-apa, kondisinya memang demikian. Makanya situasi dan kondisi itu kalian harus bisa membaca. Wallahu a'lam bishawab.